Resmi hasil transfer AS Roma Lens, Gasperini rayu bek Verona di Liga Italia. Kabar terbaru AS Roma di Liga Italia. AS Roma tengah berupaya mendatangkan bala bantuan pertama kepada Gianpiero Gasperini pada bursa transfer musim panas, dengan fokus khusus pada posisi-posisi kunci. Kabar baiknya, Neil El Ainaoui akan segera menjadi pemain baru AS Roma. Di lini pertahanan, salah satu nama paling populer adalah Daniele Gilardi, bek tengah Verona yang lahir pada tahun 2003. Pada beberapa jam terakhir, menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, manajemen Giallorossi mengajukan tawaran sekitar 10 juta euro, mengalahkan persaingan dari Real Betis. Gilardi dianggap sebagai prospek yang menjanjikan, sangat cocok untuk memperkuat lini pertahanan manajer baru. Diskusi antara kedua belah pihak masih berlangsung, dan AS Roma berharap dapat menyelesaikan kesepakatan dengan cepat. Seperti dilansir Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, Roma telah mencapai kesepakatan lisan dengan Lens untuk transfer gelandang tersebut ke ibu kota. Giallorossi merasa kesal dengan tuntutan Palmeiras terhadap Rios, dan malam ini mereka memutuskan untuk menutup kesepakatan pemain Maroko itu dari Lens, yang telah menjadi target prioritas sejak awal. Formalisasi dan pertukaran dokumen untuk kesepakatan 25 juta euro plus bonus dijadwalkan besok, Jumat, tanggal 18 Juli. Skuad AS Roma. Pramusim AS Roma akan dimulai hari ini. Giallorossi akan berkumpul kembali di Trigoria untuk menyelesaikan tes medis dan memulai persiapan menghadapi musim mendatang. Orang pertama yang tiba di pusat olahraga AS Roma klub ibu kota pagi ini adalah pelatih Gianpiero Gasperini. Mantan bos Atalanta itu disambut oleh sekitar 30 penggemar yang berdiri menunggu di luar gerbang pusat olahraga AS Roma. Ya, AS Roma bersiap untuk secara resmi memulai musim 2025/26 di bawah Gianpiero Gasperini, dengan kamp pelatihan pramusim dijadwalkan pada hari Minggu, tanggal 13 Juli di Trigoria. Pisili, Roma pantas menang setiap tahun. Gasperini, kami harus segera beradaptasi. Dapatkah kami katakan bahwa ini adalah masa pensiun pertama Anda sebagai orang dewasa? Saya belum menjadi pemain besar. Tahun lalu saya mendapatkan sedikit pengalaman, ini adalah kamp pelatihan senior pertama saya setelah bermain dengan pemain-pemain besar. Tahun lalu Anda sudah bersama tim utama. Itu harus dibuktikan setiap tahun, Roma pantas mendapatkannya setiap tahun. Tahun ini saya memulai dengan fondasi yang lebih baik daripada tahun lalu. Tahun lalu Anda memainkan lebih dari 40 pertandingan, apakah Anda mengharapkannya? Di awal musim, tidak, saya bahkan tidak berharap untuk bertahan di awal musim. Saya berharap begitu, saya selalu memberikan segalanya untuk bertahan. Pertandingan mana yang membuat Anda sedikit percaya diri? Tidak ada pertandingan khusus. Saat bermain, saya merasa senang, bisa bermain dan mengekspresikan diri. Itu juga ujian bagi diri saya sendiri. Anda telah menandatangani kontrak yang mengikat Anda dengan Roma dengan cara yang penting. Momen itu sungguh luar biasa dan penting. Tim Primavera asuhan Nicolo digantikan oleh tim utama. Saya ingin berterima kasih kepada semua pelatih yang pernah saya miliki dan klub atas kepercayaan mereka. Ada juga cabang nasional. Ya, saya dipanggil ke tim nasional senior. Kalau ada yang memberi tahu saya sebelumnya, saya pasti akan bilang mereka sudah gila. Lalu semuanya berakhir dengan kejuaraan Eropa U21. Saya sangat senang, seluruh negeri mendukungmu, dan itu tak ternilai harganya. Gol melawan Spanyol. Saya sudah melihatnya lagi beberapa kali. Apakah Gasperini mengizinkan Anda mencalonkan diri? Kami balapan, bekerja, seperti semua tim lainnya. Kami harus tampil bagus dan bekerja keras agar siap. Agak melelahkan saat ini, tapi nanti kami akan kembali lagi. Kami harus bersabar untuk saat ini. Kesan pertama Anda tentang Gasperini. Semuanya baru, butuh waktu untuk saling mengenal. Kembali ke sini sungguh menyenangkan, saya bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan setim saya. Selama musim, kita bertemu mereka setiap hari, lalu kita libur 1,5 bulan dan kita tidak lagi terbiasa. Saya agak merindukan ruang ganti. Bersama manajer, semuanya terasa baru, kami harus segera beradaptasi dengan permintaannya dan permintaan stafnya. Anda sudah menjadi contoh bagi sebagian Primavera.
Saya tidak merasa terbebani dengan tanggung jawab ini karena saya tahu saya masih bisa menunjukkan banyak hal kepada orang-orang ini. Saya merasa belum mencapai tujuan saya. Saya masih terinspirasi oleh orang lain. Saya tahu betapa banyak yang harus saya tingkatkan. Tapi jika banyak anak melihat saya sebagai jalan yang harus ditempuh, saya siap untuk melangkah. Pursuit Sports, babak baru ambisi global Friedkin. The Friedkin Group resmi meluncurkan Pursuit Sports, sebuah entitas baru yang dirancang untuk menyatukan, mendukung, dan memperkuat properti olahraga profesional di bawah kendalinya, dengan AS Roma sebagai salah satu poros utamanya. Melalui pengumuman resmi di situs web perusahaan, Dan Friedkin mengungkapkan bahwa perusahaan ini akan dipimpin oleh Dave Biston sebagai CEO, seorang tokoh berpengalaman di industri olahraga global. Biston membawa latar belakang kuat, termasuk 12 tahun masa jabatan di Fenway Sports Group, pemilik Liverpool FC, dan peran penting di Clearlake Capital, pemegang saham Chelsea. Penunjukannya dianggap sebagai sinyal ambisius bahwa Friedkin ingin membawa organisasi olahraga miliknya ke level berikutnya. Dan Friedkin, peluncuran Pursuit Sports menandai babak baru yang menarik dalam visi The Friedkin Group untuk mengangkat dan memberdayakan organisasi olahraga kelas dunia. Melalui platform ini, kami dapat melakukan lebih dari sekadar mendukung tim kami di level tinggi, kami berinvestasi dalam kesuksesan jangka panjang mereka dengan menyatukan seluruh kekuatan keahlian global, sumber daya, dan upaya kami untuk mencapai keunggulan. Dave Biston adalah pemimpin yang terbukti dan terpercaya, yang kaya akan kebijaksanaan dan pengalaman dalam membangun perusahaan olahraga berkinerja tinggi. Di bawah kepemimpinannya yang dinamis, setiap klub kami akan diberdayakan untuk bersaing di level tertinggi sambil mempertahankan identitas dan semangat yang menjadikan masing-masing klub unik. Strategi global tanpa menghilangkan identitas lokal. Pursuit Sports akan bertindak sebagai semacam holding operasional strategis, tanpa mengintervensi kegiatan sehari-hari klub seperti yang terjadi di Trigoria. Alih-alih merombak struktur, platform ini bertujuan menciptakan sinergi antara klub-klub di bawah Friedkin, saat ini termasuk Roma, Everton, dan Cannes, melalui berbagi sumber daya, data, dan keahlian lintas sektor. Biston menekankan pendekatan berbasis people and data-driven decisions, pengambilan keputusan berbasis manusia dan data, serta pentingnya membangun budaya perusahaan yang selaras dengan standar tinggi Friedkin. Ia juga membuka kemungkinan ekspansi lebih lanjut ke dalam portofolio klub olahraga. Biston, kami akan mengevaluasi peluang baru dengan ketelitian tinggi, untuk memperluas keluarga kami dan memastikan bahwa setiap klub dapat mewujudkan potensi penuhnya. Model mirip Citigroup dan Red Bull, tapi lebih terkurasi. Langkah ini menempatkan Friedkin ke dalam peta grup pemilik multi-klub global yang kini menjadi tren di dunia sepak bola, menyusul model yang diterapkan oleh City Football Group, yang membawahi Manchester City, Palermo, Girona, dan lainnya, dan Red Bull Leipzig, Salzburg, New York Red Bulls. Namun, tidak seperti pendekatan mass ownership, Pursuit Sports tampaknya mengusung model yang lebih terkurasi dan terfokus, menyatukan segelintir klub strategis dalam satu platform yang menyeimbangkan antara ambisi internasional dan pelestarian identitas lokal. Bagi Roma, ini adalah peluang besar, bukan hanya dari sisi penguatan struktur manajemen dan akses ke keahlian global, tapi juga dalam membangun ekosistem berstandar tinggi untuk bersaing di level Eropa tanpa kehilangan jiwa klub.